Baik teman-teman, di sini siapa yang sudah ngiklan si Shopee pakai JMV Max tapi iklannya nggak jalan? Mungkin bukan karena salah ROAS-nya, settingan ROAS-nya terlalu tinggi, mungkin juga bukan karena budgetnya kurang. Nah, ini adalah Mas Gus akan coba kasih tahu, ini salah satu faktor yang bisa menentukan hasil iklan itu bagus, hasil iklan itu bisa di scale up atau tidak. Itu adalah cara pemilihan produknya. Nah, di dalam cara pemilihan produknya itu mungkin ada beberapa cara yang sering Mas Gus pakai. Sebelum kita menentukan kita mau mengiklankan, itu ada indikator-indikator, ada datanya yang kita baca. Nah, dari data tersebut kita bisa jadi patokan. Oh, produk ini nih kayaknya sepertinya layak saya iklankan. Nah, disitulah nanti video ini akan coba Mas Gus kasih penjelasan, kasih tahu bagaimana cara memilih produk yang tepat buat diiklankan ke JMV Max biar hasilnya lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai videonya, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa bantu Mas Gus di like dulu video ini. Syukur-syukur yang belum subscribe boleh di subscribe juga. Kenapa? Biar Mas Gus lebih semangat lagi buat sharing-sharing, biar teman-teman juga nggak ketinggalan informasi terbaru tentang marketplace khususnya. Kalau ada update, kalau ada trik baru, bisa teman-teman ikuti gitu teman-teman. Saya kasih waktu 3 detik. 1 2 3. Thank you, terima kasih teman-teman yang sudah like maupun sudah subscribe juga. Langsung kita mulai aja. Ketika Mas Gus mau mengiklankan sebuah produk, itu ada beberapa ritual yang harus Mas Gus kerjakan. Salah satunya adalah memilih produk mana yang mau Mas Gus iklankan. Nah, caranya bagaimana Mas? Tentunya Mas Gus pilih yang paling konversinya paling tinggi. Konversinya paling tinggi, terus trafficnya masih rendah. Itu nomor satu. Karena tujuan kita beriklan itu adalah nomor satu, bukan ke penjualannya, tapi lebih ke arah traffic, pengunjungnya lebih banyak, nanti konversinya akan mengikuti. Contoh aja kita analogikan sebuah produk ini, misal ini kita mau jualan ini, tapi orang yang tahu ini hanya 10, bisa nggak kemungkinan orang ini yang beli produk ini lebih dari 10? Bisa, tapi kemungkinan kecil banget. Mungkin nggak bisa sampai 10 aja, itu yang lihat ini 10 itu belum tentu lihat bisa beli semua. Mungkin yang beli cuma 1, yang beli cuma 2, tapi orang satu bisa beli di 12, 20 atau 30 juga bisa. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kita ngiklan, tujuan utama kita adalah nyebarin produk ini ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Itu tujuan pertama kita ngiklan. Nah, makanya dari itu pertama yang perlu Mas Gus pilih adalah produk-produk yang trafficnya masih rendah tapi konversinya bagus. Gitu teman-teman, paham ya sampai situ? Nah, caranya gimana? Kita langsung ke dashboard aja. Di salah satu toko yang Mas Gus handle ini, teman-teman langsung ke dashboard, silahkan lihat di data sini di sebelah kiri nanti ada performa toko, diklik aja performa tokonya. Kita langsung tabnya nanti di atas, kalau sudah masuk ke performa toko ada penjualan, produk, terus tinjauan. Nah, teman-teman pindah ke produk, tab nomor 2 ini. Langsung dari produk kita langsung pilih ke performa produk. Nah, dari sini akan ada data-data performa produk kita, dari yang lihat produknya berapa, terus yang ngeklik produknya berapa, yang masukkan keranjang berapa, kita bisa lihat semua. Kalau pengen lebih detail, ini bisa dilihat kriterianya. Ini kriterianya, ada yang kunjungan, ada yang tambah keranjang, buat pesanan, sama pesanan siap dikirim. Nah, biasanya Mas Gus pakai metrik apa aja kalau buat cari produk ini? Mas Gus cukup pengunjung halaman dilihat, pengunjung produk, tingkat konversi ini 2. Mas Gus biasa pakainya 2. Yang pertama adalah yang sudah dimasukkan keranjang, tingkat konversi juga. Yang ketiga adalah tingkat konversi yang dibuat pesanan. Ini settingannya seperti ini Mas Gus. Ini metriknya yang Mas Gus pakai ini. Nah, nanti teman-teman bisa
ditiru juga. Terus berikutnya baru penjualan sama produk terjual. Ini kalau mau dipakai juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Paling Mas Gus mentok yang dipakai ini 3 atau 4 ini. Kalau enggak 3 4 ini. Pertama, halaman produk dilihat, pengunjung produk. Kedua, urutannya sudah sama ini, halaman produk dilihat, pengunjung produk, tingkat konversi masukkan keranjang ini yang masukkan keranjang. Terus yang terakhir adalah tingkat konversi yang ini, tingkat konversi pesanan dibuat yang ini. Nah, ini untuk produk dan penjualan itu di bagian terakhir. Ini untuk apa itu, melihat aja, ini enggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang paling baku 4 atau 3 ini aja. Oke teman-teman, kalau sudah dipilih 4 atau 3 ini silahkan di close, kita langsung baca datanya. Teman-teman yang sudah saya sampaikan tadi, pertama yang harus tahu adalah itu teman-teman, trafficnya yang masih rendah tapi konversinya tinggi. Nah caranya gimana Mas? Bisa dilihat di sini, ini pengunjung produk atau ini pengunjung produk, ini produk dilihat, ini pengunjung produk kan ya teman-teman tadi. Ini pengunjung produknya, produk ini adalah 4000. Ini selama 30 hari terakhir, jangan lupa datanya diubah selama 30 hari terakhir. Kenapa? Jangan hanya 7 hari, 14 hari, atau cuma beberapa hari langsung diganti-ganti lagi. Kalau bisa maksimalkan 30 hari ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah 30 hari itu kita sudah melalui masa promosi, masa sepi, dan masa peak day atau campaign besar tanggal kembar itu sudah kelewati semua. Tanggal tua juga sudah dilewati. Jadi datanya lebih akurat. Mas Gus selalu rekomendasi 30 hari terakhir. Oke. Nah, cara pilihnya, patokan Mas Gus pertama adalah nilai konversinya yang tinggi. Kita bisa filter, bisa dilihat dulu ini konversinya. Ini contoh, ada yang 22, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 2 lagi. Nah jangan langsung difilter, ya terserah sih, kalau mau difilter langsung ke kayak gini juga nggak apa-apa. Ini ternyata produk-produk ini yang konversinya tinggi. Nih contoh, ada ini, ada ini, ada ini konversinya di atas 5 semua. Ini bagus buat diiklankan. Dan di sini produknya juga bisa dilihat teman-teman, kliknya masih sedikit banget kliknya atau pengunjungnya. Ini pengunjung produk masa cuma 18, berarti sehari belum tentu dapat 1, tapi dari 18 ini terjadi penjualan berapa ini? 1. Itu kan berarti bagus banget teman-teman. Cuma yuk kita belum bisa jadi patokan karena datanya masih bias. Karena kalau bisa datanya itu di angka 100 minimal. Nah contoh kayak gini, ini masih lumayan bagus, tapi kalau cuma di angka 38, 41 ini Mas Gus belum bisa menjadikan patokan konversinya ini bagus. Paham nggak teman-teman? Tadi kan prioritas pertama adalah nomor 1 konversi, nomor 2 baru trafficnya. Jadi kamu lihat dulu di sini konversinya yang bagus itu berapa. Kalau Mas Gus rekomendasi konversi yang bagus itu kalau mau buat iklan minimal banget di angka 3, jangan sampai di bawah 3. Kalau di bawah 3 pasti nanti iklannya boncos. Tapi kalau 3 itu masih 50-50. Syukur-syukur kayak ada gini, ada 5, ada 6. Nah ini bisa bagus. Kalau contoh kayak ini Mas 4, Mas Gus juga berani ngiklankan karena di sini pengunjungnya juga sudah banyak dan hasilnya 4. Itu lumayan lagi. Contoh kayak gini lagi nih, 500 pengunjungnya dan masih dapat konversi 4, itu masih bagus lagi. Nah ini bisa dilihat produk terjualnya juga 28. Dari orang 500 orang yang sudah ngeklik produk kita nih, itu sudah ada 28 orang yang beli produk kita. Dibandingkan ini nih, konversinya lebih tinggi ini daripada ini. Dari 1800 dia yang jual 100, yang beli 100. Ini juga bagus, selisih sedikit lah. Nah pertama itu. Nah yang kedua adalah tingkat konversi yang masukkan keranjang. Ini juga penting. Ini juga penting. Kalau Mas Gus pakai standarnya itu kalau bisa di angka 15 ke atas sampai 20. Minimal banget harus 15, baru ke konversi yang di sini minimal 3. Kalau lebih 3, 4, 5 itu lebih bagus, tapi harus datanya kayak gini minimal contoh kayak gini teman-teman. Ini kalau Mas Gus
konversi masukan keranjangnya adalah 19, itu bagus. Terus dari 9 konversi itu kita ada 4,6 yang benar-benar beli, nggak cuma dimasukkan keranjang, yang sudah order 4%-nya. Nah, itu menurut Mas Gus bagus buat diiklankan produk seperti ini. Ini pengunjungnya dari 500 orang ada 19% dia masukkan keranjang. Berarti sekitar berapa ya? Kalau 10% kan 50. Ada 100 orang yang memasukkan keranjang. Setelah masuk 100 orang itu memasukkan keranjang, ada 4%-nya, berarti 4 orang yang beli. 4 orang yang beli itu bagus banget. Nah, tugas kita produk yang seperti ini ya ini untuk meningkatkan pengunjung atau trafficnya ini untuk meningkatkan ini semakin dikali lagi. Contoh aja, anggap aja ini kalau dikali 2 aja jadi 1000, otomatis ini penjualannya juga dikali 2 gitu, meleset dong. Paling ya ini bisa dapat 50-60 orderan per bulannya kalau kamu bisa naikin pengunjung ini ke angka 1000. Itu ya teman-teman. Jadi kadang teman-teman itu kalau cara Mas Gus buat milih produknya, untuk produk yang mana mau diiklankan, caranya seperti itu. Kita baca data yang ada di seller center, kita nggak melulu pakai feeling, wah produk ini kayaknya bagus, produk ini yang saya akan iklankan. Nggak seperti itu teman-teman, itu nggak berlaku kalau buat Mas Gus. Kalau buat Mas Gus paling penting kita harus bisa baca datanya itu, buat supaya kita bisa tahu produk mana yang akan diiklankan. Nah, setelah itu baru kita iklankan produk tersebut, kita coba selama 7 hari. Itu kita nanti evaluasi lagi. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, bisa dicoba ke toko teman-teman. Balik lagi, semuanya itu tergantung produk kita lagi dibutuhkan enggak, bukan caranya bagaimana, percuma aja kalau produk kita enggak lagi dibutuhkan. Kompetitor kita aja kolamnya itu kecil, anggap aja kalau kita mau kenceng iklan juga percuma. Itu teman-teman, yang paling penting teman-teman punya cara, tahu salah satu cara buat milih produk yang tepat gitu ya teman-teman. Ikuti terus akun ini, jangan lupa di like dan di subscribe-nya kalau belum mengikuti, karena Mas Gus sering banget bagikan tips seperti ini buat teman-teman yang baru mau mulai jualan online, jualan cerdas, orderan beras.